Kalau misalnya ada sebuah peran yang misalnya ada adegan mesra, seperti misalnya ciuman, itu saya bilang sama istri saya dulu dikasih izin atau enggak. Kerap berperan sebagai suami yang bijaksana dalam serial drama yang dibintanginya, tampaknya sejalan dengan kehidupan nyata yang dijalani Frans Nicolas saat ini. Pria kelahiran 1984 tersebut rupanya telah menikah dan memiliki 2 orang anak yang kini menjadi prioritas utama bagi dirinya meski tengah disibukkan dengan aktivitas syuting. Dalam mengambil peran yang dimainkannya, Frans pun selalu berdiskusi dengan sang istri Liana Effendi demi kenyamanan bersama ketika dirinya harus melakukan adegan mesra dengan lawan mainnya. Frans mengungkapkan jika rumah tangganya pun tak luput dari permasalahan, namun dirinya dan sang istri memiliki cara untuk menyelesaikannya dengan saling mengalah satu sama lain. Ya pasti ada, karena misalnya kalau patokan saya mengambil kerjaan, suatu job itu istri saya mesti damai juga perasaannya, damai sejahtera gitu. Contohnya kalau misalnya ada sebuah peran yang misalnya ada adegan mesra, seperti misalnya ciuman, itu saya bilang sama istri saya dulu dikasih izin atau enggak. Kan sekali lagi supaya anggota keluarga yang kita pimpin tuh nyaman. Kalau dia nggak nyaman, dia nggak damai sejahtera, ya saya juga nggak bisa ambil gitu. Daripada akhirnya malah rumah tangganya yang jadi korban kan. Itu sih. Pertama sih semua nggak terlihat seperti, apa ya maksudnya gimana? Coba. Apa yang terlihat mungkin bukan seperti itu kenyataannya. Setiap rumah tangga pasti punya masalahnya masing-masing. Kalau Instagram, sosial media kan itu dikurasi ya, maksudnya kita yang milih yang mana yang baiknya aja yang kita perlihatkan. Sama seperti rumah tangga yang lainnya, rumah tangga saya juga sempat ngalamin masalah dan pasti akan terus ngalamin masalah. Nah, bagaimana kita belajar supaya menyelesaikan masalah itu dengan baik. Nah, itu sih yang kuncinya yang paling perlu dipelajari terus menerus. Banyak masalah kecil, contohnya dari mencet odol aja udah bisa beda. Ada yang dari bawah, istri saya dari mana aja, atau misalnya saya orangnya lebih rapih, semua barang harus ada pada tempatnya. Istri saya yang lebih ya bisa di mana aja gitu. Nah, itu gimana caranya supaya konflik-konflik yang seperti itu nggak menjadi masalah yang akhirnya jadi besar gitu. Nah, gimana cara kita kompromi, gimana kita cara untuk memanage semua itu supaya baik juga ke depannya. Yang ngalah suami harusnya, karena suami pemimpin kan, dan pemimpin berkorban. Pemimpin yang baik berkorban. Jadi saya sebisa mungkin ngalah, tapi ada kalanya juga pas saya ini yang lagi emosi atau saya ini yang lagi nggak dalam keadaan pikiran yang baik gitu, istri saya kadang-kadang ngalah juga. Jadi gantian siapa yang lagi waras. Diakui Frans tak mudah bagi dirinya untuk membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Frans yang sangat fokus terhadap pekerjaan tak memiliki kesempatan untuk bermain dengan sang anak. Meski begitu, sebisa mungkin Frans berusaha memberikan perhatian kepada istri dan anaknya dengan makan bersama dan jalan-jalan, ataupun sekedar menemani kedua anaknya berenang dan belajar. Bahkan kini Frans memelihara 2 ekor burung parkit yang telah dilatihnya beberapa trik yang dimanfaatkan Frans sebagai cara menghabiskan waktu bersama keluarga. Bagi waktu, terus terang bagi waktu tuh itu memang keseimbangan tuh susah ya, jadi memang harus kita usahakan setiap saat gitu. Jadi seringkali saya juga bikin kesalahan dengan terlalu sibuk dengan kerjaan, terlalu fokus sampai anak-anak ngajak main pun saya bilang bentar-bentar gitu. Bahkan kita kadang-kadang terlalu sibuk dengan handphone gitu. Sebenarnya kan sekarang kerjaannya di handphone semua ya, jadi kadang-kadang sibuk di handphone, terus anak-anak main sendiri, terus tiba-tiba handphone kerjanya udah selesai, ngintip sosial media sampai berjam-jam. Yang bisa untuk mengembalikan supaya saya ingat lagi kalau yang paling penting adalah keluarga dan anak terutama, yaitu sih prioritas. Jadi begitu saya prioritasnya udah mulai bergeser, udah mulai tidak baik, pastinya ada yang diingatkan, ada yang mengingatkan, istri saya yang mengingatkan atau anak saya yang mengingatkan.
Nah ini penting juga lingkungan kita yang di sekeliling kita untuk ngasih contoh yang baik. Jadi kita juga bisa melihat teladan yang baik seperti apa sih kepala rumah tangga itu. Makan, jalan-jalan. Nah sekarang jalan-jalan lumayan susah ya. Sekarang kami baru beli binatang peliharaan. Jadi kemarin anak saya baru beli 2 burung parkit. Jadi sekarang ngasih makan burung parkit atau ngajarin mereka burung parkitnya untuk ngelakuin trik-trik itu jadi quality time sendiri. Terus apalagi ya, berenang, nemenin anak-anak berenang, terus nemenin anak-anak belajar. Walaupun kadang-kadang orang tua emosi ya nemenin anak belajar, tapi ya itu menjadi suatu pada akhirnya bukan quality time lagi sih sebenarnya kalau misalnya kita, pokoknya kalau anak-anak sih butuh kuantitas juga, nggak cuma sekedar quality time. Kadang-kadang kita cari alasan, oh ini kan quality time gitu, akhirnya kita cuma ngasihnya cuma berapa waktu aja, tapi sebenarnya sebanyak mungkin yang kita bisa kasih waktu untuk mereka kasih gitu. Karena hubungan trust itu, rasa percaya itu dibangun dengan atas dasar waktu sih. Seberapa banyak waktu yang diberikan, akhirnya itu menimbulkan rasa percaya juga. Franz memulai karirnya di dunia hiburan khususnya di bidang akting sejak 2008 dengan membintangi film Pulau Hantu 2 bersama Ricky Harun dan Nicky Tirta. Sebelum menjadi artis, rupanya Franz pernah memiliki cita-cita lain, yakni menjadi seorang atlet basket. Sayangnya, cita-cita tersebut harus kandas lantaran cedera lutut yang dialaminya kala itu. Dan tanpa ragu, Franz pun mengungkapkan siapa saja atlet basket favoritnya. Basket juga menjadi salah satu olahraga yang dimanfaatkan Franz untuk menjaga kesehatan serta bobot badannya. Namun, rupanya Franz pun sempat mengalami kenaikan berat badannya hingga 10 kg lantaran sudah jarang melakukan olahraga akibat pandemi corona, sehingga ia pun harus menjaga pola makannya demi kembali menurunkan berat badannya. Sempat tapi nggak kesampaian. Iya, akibat cedera lutut. Iya, pernah di SMA pernah masuk tim Popda ya. Popda tuh pelajar daerah, terus pas kuliah juga masuk di tim kampus, terus sempat mau ke profesional waktu itu, namanya rookie, terus tapi nggak jadi, cedera lutut. Kalau sekarang, kalau yang lagi NBA ini kan sekarang lagi playoff nih, kalau di Amerika saya senang LA Lakers karena ada LeBron James di situ. Kalau di Indonesia saya suka sama Panasya Garuda dulu, Garuda. Tapi sekarang udah nggak gitu ngikutin lagi sih. Pemain favorit Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, terus sekarang ada Luka Doncic. Nah ini lumayan salah satu yang saya lagi struggle juga nih. Kalau dulu sempet rajin olahraga, saya suka main basket. Tapi pas selama pandemi kan sulit ya untuk olahraga yang berkelompok kayak gitu. Jadi kebanyakannya rebahan. Saya sempat naik 10 kilo nih sekarang. Jadi mau nggak mau harus mulai membatasi makan, terus mulai olahraga lagi. Olahraganya juga ya cuma bisa di rumah gitu ya, push up simple, sit up, terus ya apa aja sih. Doakan ya. Ini masih harus diperjuangkan soalnya. Seberapa sering? Kalau lagi nggak syuting sih sering. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak ada job, ya main basket aja daripada stres di rumah. Bisa seminggu 3 kali, tapi kalau misalnya lagi syuting nggak bisa, seminggu sekali aja udah bagus.